Assalamualaikum. Ini rada provokatif nih judulnya, maaf ya. Manusia disama-samain ayam. Kalau dibawain sama seorang dokter kurang etis ini. Ini pancingan buat para penonton untuk berpikir lebih kritis. Benar kan ya? Para peternak ayam pasti setuju nih. Kalau ingin tumbuh kembangnya ayam-ayam itu optimal, pakannya mesti tepat. Nah, kalau ayam aja kayak gitu, masa sih kita nggak ngawur junk food, terus ngarepin secara ajaib kesehatan kita optimal, mimpi kali ya. Kita pun kalau mau optimal, makannya mesti yang terbaik. Perintah dari Allah nih, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Nah terus, apa coba makanan yang terbaik buat kita? Bukan cilok, bakpao, sama odading. Maaf ya ini buat para pedagang jalanan. Di zaman dulu, di luar negeri, makanan yang dianggap terbaik itu yang mengikuti rekomendasi food pyramid atau piramida makanan gitu dari otoritas setempat. Pertama tuh ya, yang bikin kayak gitu, Swedia. Kemudian rame-rame ditiruin sama yang lain termasuk kita. Kalau di Indonesia dulu yang digembor-gembor judulnya 4 sehat 5 sempurna gitu kan ya. Mirip food pyramidnya luar negeri. Nah tapi di zaman sekarang para ahli biologi banyak yang mengkritisi food pyramid ini. Karena dianggap basis ilmiahnya tidak sesuai dengan perkembangan riset-riset terkini. Tahu nggak? Ada fakta loh yang bisa bikin kita garuk kepala. Yang nggak tahu pasti mengasumsikan food pyramid itu dimunculkan sama Kementerian Kesehatan kan ya. Realitanya silakan aja dicek Wikipedia. Kalau yang dicek TikTok ketemunya malah orang jogetan mikat-mikut tuh. Atau orang dagang daster sama celana kolor. Walah. Jadi ya, di Amerika sana yang paling kenceng menggiring food pyramid itu Kementerian Pertanian alias Department of Agriculture, bukan Kementerian Kesehatan. Bukan gak sih? Dan bukan cuma di Amerika, secara dunia juga yang bikin food pyramid itu bukan Badan Kesehatan WHO, sekali lagi bukan WHO, tapi WHO bekerja sama dengan FAO yang merupakan Badan untuk Food and Agricultural juga. Astagfirullah, astagfirullah. Ini tuh beneran kayaknya. Manusia disama-samain sama ternak ayam. Kecian dulu. Gimana kalau yang kekinian? Lah, kita emang nggak bisa jumawa juga sih. Untuk hal tertentu, manusia itu dengan embe, ayam, ada sih kemiripannya. Asupan terbaik itu ya kombinasi dari air, makronutrien, serat fiber, dan 200-an mikronutrien or something. Nah, komposisinya seperti apa? Disinilah masih ada perdebatan antara pakar-pakar kekinian. Ada yang bilang yang terbaik itu model diet karnivor atau keto. Ada juga yang bilang yang bikin umur panjang itu kalau manusia cenderungnya jadi vegan atau makannya plant-based. Terus ada lagi yang pro sama food pyramid tadi, kekeh mengasumsikan manusia itu ya seperti omnivore yang bisa makan segala macam, bahkan uang rakyat aja bisa dimakan sekenyangnya. Para pakar penggiat diet keto atau diet karnivor itu menunjukkan fakta bahwa pencernaan manusia kurang lebihnya persis dengan pencernaannya karnivor pemakan daging, dan seiring perkembangan ilmu saluran cerna, pendapat ini nggak bisa disangkal lagi. Pencernaan manusia itu tidak bisa benar-benar mencerna dedaunan atau rerumputan secara efisien seperti pencernaannya seekor sapi atau kambing atau umumnya herbivora. Livernya itu juga tidak secanggih monyet-monyetan tertentu. Kalau diasup buah-buahan terlalu banyak, fruktosa terlalu banyak, fatal error, kena fatty liver, dan seterusnya. Dia juga nggak punya tembolok kayak ayam yang bisa melumat bebijian yang keras-keras. Nah jadi, berdasar sisi pandang yang ini, sejumlah ahli berkeyakinan bahwa makanan terbaik untuk manusia itu protein dan lemak yang berkualitas. Ya, kira-kira seperti makanan favoritnya para leluhur kita manusia purba gitu deh. Sekali lagi ya, best of the bestnya makanan manusia yang mestinya jadi makanan pokok itu lemak dan protein berkualitas. Kalian nyuguhin tamu gitu ya. Dah, masing-masing telur ya, 2 butir protein kan ya. Lumayan tuh, agak layak. Beda lagi kalau, wah sarapannya putih aja ya, nasi tok nggak ada lauk. Nih, 4 bakul, silahkan aja kalau mau dihabisin. Nah, rasanya nggak sih? Emang kayak gitu tuh. Kalau kita kerasa lapar, kata guru keto, tubuh kita itu sebetulnya lagi minta diasup protein dan lemak berkualitas. Kalau diasumnya gula karbo, celingak-celinguk loh sebenarnya. Oh lapar, ini nih banyak permen, habisin aja. Secara kalorinya ya, setoples gitu tuh 1000 kalori lebih loh. Cukup lah buat setengah harian. Kubrat. Gak bakal puas tuh tubuh kita. Atau kalau yang karbo tok kayak gitu ya, mie atau nasi tok, bentar aja juga bakalan kerasa lapar lagi. Bener nggak? Akan tetapi, lah ini, sumber-sumber makanan alami itu seringnya paduan dari berbagai unsur. Yang protein murni atau lemak murni itu jarang atau malah nggak enak, nggak lezat. Seringnya yang lezat itu dia datang bersama sumber nutrisi lain. Ada karbonnya, ada airnya, ada seratnya, dan seterusnya. Dan mikro-mikronutrien yang kita perlukan juga ada. Itu pun menurut para guru diet karnivor,
Kalau beneran kita makan daging yang segar berkualitas, entah daging unggas, kaki empat, atau ikan, di dalamnya itu udah terkandung mikronutrien juga sih. Tapi kalau makannya ikan teri yang udah kemeripik jadi iwak apa ya, wala wala. Lanjut lagi soal evolusi manusia. Seiring perkembangan peradaban, dia itu kalau diasup karbo, serat, gula, dan lain-lain itu nggak apa-apa tuh secara jangka pendeknya. Ada sih yang kelainan, tapi yang kebanyakannya itu nggak apa-apa. Yaitu dengan catatan, kalau menurut guru diet keto, siapapun yang ingin sehatnya jangka panjang, mestinya yang lain-lain itu sekedar pelengkap, bukan yang pokok. Tapi yang pro diet vegan atau plant-based food, makanan yang berbasis tumbuhan, mereka punya teori berbeda yang juga ada benernya. Jadi gini, benar sih, asupan terbaik untuk manusia itu lemak dan protein berkualitas. Tapi, dapetinnya itu tidak mesti dari daging-dagingan secara langsung. Bisa aja dapetinnya dari kekacangan atau sumber-sumber nabati yang lain. Realitanya, walau orang-orang kuno dan suku-suku primitif itu hidupnya dengan berburu daging, yang notabene protein lemak dominannya, para anggota suku primitif kayak gitu, rata-rata umurnya pada pendek tuh. Harapan hidupnya paling cuma 40-an tahun saja rata-rata atau bahkan kurang dari itu. Nah, agar manusia bisa umur panjang secara sehat, mereka bilang manusia itu tidak bisa egois melihat pada dirinya sendiri tok. Sudah secara kodratnya, sejak kapan tahu manusia itu bersimbiosis mutualisme sama mikrobiota di perutnya. Dan asupan serat itu penting untuk konstelasi mikrobiota di perut. Ibarat pohon gitu ya, amat butuh tanah subur. Untuk manusia, tanah suburnya itu ya konstelasi mikrobiota di perutnya itu. Kalau mikrobiotanya ambyar, manusianya ambyar. Kalau mikrobiotanya mantap, manusianya cenderung lebih mantap. Ini pun makin kesini makin kebukti secara ilmiah dan merupakan fakta yang sulit untuk disangkal lagi. Kemudian realita lain untuk manusia, dia bisa mendapat kesempatan kedua, sehat jadi manusia yang umurnya panjang banget. Tapi kesempatan seperti itu hanya bisa datang kalau dia bisa memunculkan mekanisme healing, super healing yang canggih, yang seringnya itu tidak bisa optimal kalau si manusianya gaspol terus makan melulu atau keasup protein lemak yang terlalu banyak. Binatang juga kayak gitu tuh, yang umurnya 70 tahun atau lebih. Jadi gimana ini ya kesimpulannya? Bingung juga nih. Karena para pakar kan masih belum bulat. Yuk coba kita simpulkan sendiri. Pertama itu tadi, bahwa kalau ditilik dari pencernaannya, yang best of the best untuk manusia itu kalau dia berlaku seperti karnivora. Walau begitu, kalau ada asupan karbo, serat, dan lain-lain itu oke saja sepanjang tidak eksesif. Jadi, kalau kalian punya anak cucu saat masa pertumbuhan, gaspol aja lah. Cukupilah asupan lemak dan protein berkualitas. Jangan sampai enggak, jangan sampai stunting. Plus tentunya karena zaman kekinian kadang sumber protein lemak itu udah terlalu terindustrialisasi, terus mikronutriennya udah ambyar, pikirkanlah sekalian asupan mikronutriennya. Selanjutnya, di luar untuk keperluan sendiri, ingatlah peliharaan yang ada di perut kita yaitu gut microbiome. Dia perlu asupan lain-lain kayak buah-buahan kayak gitu, termasuk yang notabene bukan makanan kita, kayak sayur-sayuran dan dedaunan. Terus, kalau ada karbonya dikit-dikit, ya udahlah itu boleh aja, tapi jangan sampai kelewatan. Pakar model apapun, nggak ada tuh yang bilang bahwa ngabisin nasi sebakul, 2 bakul, atau rutin minum manis dan ngemil sepanjang hari itu pola makan yang sehat. Nehi. Lebihnya dari itu, setelah setengah umur, manusia itu perlu memunculkan super healing kalau mau awet sehat panjang umur. Dan salah satu kunci banget untuk dapetin super healing itu kita udah sering bahas. Waktu-waktu tertentu mesti fasting, berhenti makan, dan di sepanjang waktu kita itu tidak boleh overeating, makan kebanyakan. Ini baru sekilas-sekilas. Kalau mau lebih dalam, silahkan aja cari dari pakar-pakar yang lebih otoritatif. Tapi intinya di sini yaitu tadi, nggak cuma ternak ayam yang perlu pakan terbaik, kita pun sebagai manusia perlu makanan yang terbaik. Terima kasih.